warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, setelah salat Idul Fitri dan pada bulan Syawal ini, atas nama pribadi kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu, dan menerima amal ibadah kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, salah satu tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita adalah tradisi silaturahim, terutama pada bulan Syawal. Tradisi silaturahim ini adalah tradisi yang baik, tradisi yang diperintahkan di dalam agama Islam ini. Namun tidak salah apabila ingin kita mengetahui sejauh mana silaturahim dalam pandangan Islam. Silaturahim itu terdiri dari dua kata. Pertama adalah silah, yang kedua adalah rahim. Silah artinya hubungan, sambungan. Ar-rahim artinya adalah peranakan. Silaturahim merupakan simbol hubungan baik, kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal usulnya dari satu rahim. Dikatakan simbol karena secara materi rahim itu tidak bisa dihubungkan dengan, disambung dengan rahim yang lain. Hubungan kasih sayang dan hubungan baik antara kerabat diperintahkan di dalam ajaran Islam. Bahkan dianjurkan benar di dalam ajaran Islam. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini. Di antara ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-namanya kamu saling mencintai satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Adapun silaturahim juga dikatakan merupakan ciri orang-orang yang mempunyai akal, ciri orang-orang yang cerdas. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu man huwa a'ma, innama yatadzakkaru ulul albab." Maka apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepadamu itu kebenaran sama dengan orang-orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang punya akal fikiran, orang-orang yang cerdas, mereka-mereka itulah yang dapat mengambil pelajaran. Siapa orang-orang yang cerdas yang dapat mengambil pelajaran? Diteruskan di dalam ayat ini, yaitu dikatakan alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq, yaitu orang-orang yang menepati janji Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan tidak menyalahi janji yang sudah disepakati. Kemudian Allah selanjutnya mengatakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah menyambungnya, yaitu silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka-mereka itu adalah takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut dengan hisab yang jelek. Jadi ayat ini adalah ciri orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai pikiran adalah orang-orang yang telah, orang-orang yang mau menepati janjinya kepada Allah. Dulu ketika kita berada di alam ruh, dikatakan oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, iya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, dan kami akan berjanji, kami berjanji untuk mentaati aturan-aturan-Mu ya Allah. Tapi setelah lahir manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Karena terpengaruh oleh alam, terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh pendidikan dan sebagainya. Kemudian ciri yang kedua dikatakan tadi, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal, yaitu orang-orang yang mau menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya, yaitu hubungan kekerabatan, tali silaturahim. Ciri selanjutnya adalah wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut dengan Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka juga takut dengan hisab yang jelek nanti. Jadi di antara ciri orang yang cerdas adalah orang yang mau menyambung tali persaudaraan dalam hidup ini. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menuturkan anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir,
falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatan. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diamlah. Karena diam itu adalah hikmah. Diam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis juga, yang hadis ini bersumber dari Asma binti Abi Bakar. Anna Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Asma mengatakan, qadimat alayya ummi, ibuku suatu hari datang kepadaku, wahya musyrikah, sedang dia masih musyrik. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu, Asma mengatakan, kemudian aku meminta penjelasan, meminta fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Asma, kemudian aku bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah, datang kepadaku ibuku dan dia meminta sesuatu, bantuan sesuatu. Afa asilu ummi, apakah aku menyambung tali persaudaraan kepada ibuku sedangkan dia masih musyrik? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya, sambung tali persaudaraan. Sili ummaki, sambung itu tali persaudaraan dengan ibu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Adalah Asma waktu itu ibunya belum Muslim. Ya. Kemudian apa bentuk-bentuk silaturahim? Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama bentuk silaturahim adalah berbuat baik atau ihsan. Terutama ihsan ini dengan memberikan bantuan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bantu. Untuk ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan ayat masih panjang, beberapa yang harus kita melakukan perbuatan ihsan, berbuat baik kepada mereka. Wa'budullah, sembahlah kamu Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Wa bidzil qurba, dan berbuat baik kepada karib kerabatmu, saudara dekatmu. Sebelum yang lain-lain, setelah Allah perintah bertauhid, Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Pertama sekali adalah kepada kedua orang tua kita.
Dan yang kedua adalah wabidil kurba, dan kepada saudara dekat kita, seayah seibu, seayah seibu. Begitu yang dekatnya. Ya, ini perintah. Dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dhi ar-rahim sintan sadaqah wasilah. Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, mendapatkan pahala sedekah, wa 'ala dzir rahim, dan sedekah kepada saudara dekatmu sintan, ada dua pahala, sedekah wasilah. Pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahim, menyambung persaudaraan. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian saya bacakan sebuah hadis yang agak panjang. Wa an Zainab Ats-Tsaqafiyah imra'atu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa anha, Zainab menuturkan. Wa anha qalat, Zainab menuturkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min hillikunna. Wanita-wanita, bersedekahlah kalian walaupun sebagian dari perhiasanmu. Qalat, kemudian Zainab mengatakan, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku pulang menjumpai Abdullah bin Mas'ud, suaminya. Fakultulah, kemudian aku bilang sama dia, innaka rajulun khafif dzatul yad. Engkau itu adalah orang, ini kiasan, engkau itu adalah orang yang tidak punya banyak harta. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis shadaqah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami para wanita bis shadaqah, untuk memberikan sedekah. Fatihi, Abdullah bin Mas'ud, istriku, datanglah kepada Rasulullah. Fasa'alahu fa in kana dzalika yujzi'u anni. Tanyalah kepadanya, apakah kalau aku mensedekahkan sebagian hartaku kepadamu, aku mendapatkan pahala. Wa illa, kalau tidak boleh, sarraftuha ila ghairikum, saya akan berikan harta itu kepada selain kamu. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya, "Iti ya anti." Engkaulah Zainab pergi kepada beliau. Engkau aja yang pergi. Fantalaqtu, kata Zainab. Kemudian aku pergi. Fa idza imra'atun minal ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu di pintu depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita Ansar. Hajati hajatuha, keperluanku sama dengan keperluan dia. Sama-sama ingin menanyakan, apakah boleh saya memberikan sedekah kepada suami saya? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Rasulullah punya wibawa, segan dia. Fakharaja alaina Bilal faqulna lahu. Kemudian Bilal keluar dari dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna lahu. Kemudian kami bilang kepada Bilal, Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fa akhbirhu anna imra'ataini bil bab tas'alanik. Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, beritahukan kepadanya bahwa dua wanita sudah ada di depan rumah ingin menanyakan kepadamu. Atansi as-sadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aitam fi hujurihima. Apakah boleh itu sedekah itu diberikan kepada suami dan kepada anak-anak yatim yang ada di dalam perlindungannya, ada di dalam naungan? Wala tukhbirhu man nahnu. Jangan kamu bilang, beritahukan kepada Rasulullah siapa kami. Fadakhala Bilal. Kemudian Bilal masuk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu. Lalu Bilal mengatakan kepadanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Man huma?" Siapa dua orang wanita itu? Qal imra'atun minal ansar wa Zainab. Ya Rasulullah, dua orang wanita itu adalah satu orang wanita dari kaum Ansar, yang satu lagi adalah Zainab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu Zainab?" Zainab siapa? Ayyu Zainab, ya Zainab siapa dia? Faqal imra'atu Abdullah, yaitu istri dari Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lahuma ajran. Dua-duanya itu mendapatkan pahala. Pahala dua. Ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Pahala yang pertama adalah pahala menyambung tali kekerabatan. Pahala yang kedua adalah pahala sedekah. Ya, ini kisah di mana seorang istri punya harta, seorang suami hartanya sedikit. Tanya kepada Rasulullah, boleh enggak seorang istri memberikan sedekah kepada suami? Ya, kemudian dijawab tadi dalam kisah panjang, dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat, malahan mendapat dua pahala. Pertama adalah pahala kekerabatan, yang kedua adalah pahala sedekah. Kemudian yang kedua, apa bentuk daripada silaturahim itu? Membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir waktu pembagian warisan, tetapi tidak mendapat bagian karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak. Mahjub dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba." Apabila hadir di dalam pembagian warisan ulul qurba, saudara dekat, wal yatama, orang-orang anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum, beri dia, beri mereka. Farzuqum min, beri mereka sebagian dari harta warisan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufan, katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ya, misalnya paman nggak dapat waris karena ada anak laki-laki, mahjub dia. Tapi ketika pembagian warisan dia datang, berilah sebagian dari harta warisan. Untuk apa? Menjalin kekerabatan. Dikatakan tadi dalam surat An-Nisa ayat 8. Apabila datang dalam pembagian ahli waris, ulul qurba, ya, saudara dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, berilah mereka sebagian saja dari harta
warisan itu. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ketiga adalah bagaimana bentuk ihsan lagi adalah memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat dengan sikap bagaimana saling kenal mengenal. Ini susah Pak, kalau sudah banyak anak-anak kita ada di mana-mana. Kadang-kadang anak-anak kita dengan anak-anak yang lain kurang kenal mengenal. Ada yang di sini, ada yang jauh-jauh, kurang kenal mengenal. Jadi kita punya sikap, kenalkanlah mereka. Saling menghormati, bertukar salam, kunjung mengunjungi, surat menyurat, ya, bertukar hadiah, ya, bantu membantu, bahkan bekerja sama menyelenggarakan walimah dan lain-lain. Untuk apa? Semuanya itu adalah untuk meningkatkan persaudaraan. Nah ini Bapak-bapak Ibu, ya. Ini diantaranya bagaimana kita ini bentuk daripada silaturahim. Bapak-bapak Ibu, apa sebetulnya inti silaturahim itu? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil idza quti'at rahimuhu wasalah. Yang namanya menyambung tali persaudaraan itu adalah bukan membalas pemberian orang. Orang mau memberikan kepada kita, kita balas pemberiannya, bukan itu. Tetapi yang namanya menyambung tali persaudaraan, idza quti'at rahimuhu wasalah. Kalau persaudaraan itu terasa retak, terasa putus, maka dia berani untuk menyambungnya. Nah, ini karena itu tradisi kita pergi ke orang tua, pergi ke saudara, pergi ke paman dan sebagainya, pergi ke tetangga dan sebagainya, itu adalah daripada bentuk-bentuk silaturahim. Ada dua hikmahnya. Pertama sekali adalah sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya, ingin untuk diperbanyak hartanya, agar supaya hartanya itu berkah, maka sambunglah tali persaudaraan. Apa artinya panjang umur? Artinya mungkin betul panjang umurnya dengan izin Allah. Kemudian panjang umur mempunyai arti. Kalau dia itu meninggal masih umur yang muda, tetapi ketika masih hidupnya dia banyak amal soleh, banyak peninggalan-peninggalan yang memberikan manfaat kepada umat, kepada kerabatnya, maka orang itu akan dikenang di dalam hidupnya oleh generasi sesudahnya. Seolah-olah dia itu hidup. Yang kedua, apa artinya berkah hartanya? Mudah-mudahan dengan silaturahim, dengan jalan itu, dia akhlaknya baik, dia komunikasi personalnya baik, komunikasi sosialnya baik, menjadi wasilah Allah memberikan rezeki kepadanya. Berapa banyak sekarang orang mencari orang yang jujur, orang-orang yang trust, orang-orang yang bisa dipercaya, bukan hanya sekedar orang itu pandai. Inilah sekarang yang dicari di dalam kehidupan ini. Ini bisa ketika kita ini punya komunikasi yang baik, baik itu komunikasi personal maupun komunikasi dengan masyarakat yang baik, insya Allah. Ini saja pada pagi hari ini, Bapak-bapak Ibu, tentang makna silaturahim dalam perspektif Islam. Apakah mesti harus ketika hari raya Idul Fitri? Tidak, kapan saja kita bisa menyambung tali persaudaraan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Zainab, mohon maaf. Alhamdulillah. Teman kita Siap. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, maaf ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari Birun Pak, dari Muhammadiyah dan Dapura. Oh, di sini silaturahmi anak apa? Anak, Adik lagi. ada lagi ya, kami belum kepikiran, insyaallah. Iya, alhamdulillah. Siap-siap Ustaz. Alhamdulillah. Siap-siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Allah. Alhamdulillah. Kepada Allah. Kepada Allah. Ready? Saya Ustaz. Makasih, Ustaz. Makasih. Langsung kembali ke dia. Oh. Assalamualaikum.